Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Dialog Legislasi edisi hari ini, Postur APBD 2023 Kota Makassar, masih bersama dengan Pak Haji Yunus dan juga Pak Helmi. Saya kembali ke Pak Helmi. Pak Helmi, apa kemudian jaminan untuk serapan di 2023 ini maksimal? Ya, tentunya pasti pemerintah kota berupaya dengan maksimal, dan kita selalu berupaya melakukan koordinasi antar SKPD. Jadi Pak Wali sudah menyampaikan berkali-kali, tentunya kita akan lebih mengintensifkan lagi rapat koordinasi kita dengan antar internal pemerintah kota, dan tentunya harapannya tahun depan, karena tahun depan pasti juga para anggota Dewan Terhormat juga berharap ada percepatan untuk melakukan realisasi. Pastinya ini juga akan ada dukungan dari anggota Dewan Terhormat, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Yunus juga yang terhormat bahwa akan ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara intensif. Bukan lagi mungkin saya rasa 3 bulan, karena tentunya dia tidak efektif lagi, karena tahun ini kita sudah lakukan hal yang sama, tetapi ternyata memang masih banyak SKPD yang kurang maksimal dalam melakukan realisasi. Pasti tahun depan kita lebih mengintensifkan lagi semua hal yang kita sudah lakukan di tahun 2022 ini, dan tentunya pasti akan menjadi catatan pada saat SKPD tersebut tidak melakukan realisasi secara maksimal. Ini akan menjadi catatan oleh Bapak Pimpinan, oleh Bapak Wali Kota untuk mengevaluasi SKPD yang bersangkutan. Apakah mungkin pejabat eselon 3-nya, eselon 4, atau mungkin bahkan pejabat eselon 2. Karena yang paling bertanggung jawab adalah pejabat-pejabat strukturalnya, utamanya eselon 2. Seperti begitu. Oke, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, apa warning dari DPRD Kota Makassar untuk 2023 nantinya, Pak Yunus? Ya, tentu kami selaku DPRD ini merupakan pengawasan, ya, dan tentu secara insentif dan berkala selalu juga saya akan melaksanakan satu pengawasan secara monitoring evaluasi, termasuk tahun 2022 ini kita memang punya rekomendasi kepada Wali Kota bahwa tolong SKPD ini yang memang tidak bisa lagi kita bina, ya apa boleh buat, harus ada penyegaran. Sebab kalau tidak ada penyegaran untuk tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, ya saya masih sanksi sebenarnya. Ya, itu bisa saja terjadi. Dan tentu juga saya selaku anggota DPR mengaspirasi ini apa yang telah dilakukan oleh Pak Wali Kota, ada namanya tender lebih awal. Dan itu selama saya menjadi anggota DPRD sudah masuk ke 3 periode ini, baru saya dengar namanya itu tender dini dan lebih awal pada bulan Desember. Biasanya itu nanti bulan 3 Maret itu baru dia mulai goyang. Ya. Tentu kalau ini SKPD-nya kalau menurut saya ya jangan, kalau perlu di tengah jalan saja harus memang. Karena ini cukup Pak Wali Kota ini, apalagi sudah melaksanakan pertemuan secara insentif, kemudian diberikan ada beberapa lah, ada staf ahlinya, ada apa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita laksanakan satu proyek itu. Dan bukan cuma baru mau belajar, itu kan namanya pemerintah kota, itu terus juga kau pelajari. Ada apa sebenarnya kalau memang ada kendala? Ada staf ahlinya, ada bidang hukumnya, ada bidang ininya. Jadi namanya pemerintah tentu tidak ada suatu alasan yang tidak bisa dilaksanakan. Apalagi ingat, ini tahun politik, tahun 2023. Ya tentu tahun 2024 ini kita sudah masuk ke namanya pemilihan umum. Nah, jadi tentu harapannya masyarakat, ya apa yang telah dimasukkan oleh masyarakat itu selama ini, ya tolong dibelanjakan untuk kepentingan kebutuhan juga masyarakat, supaya apa yang disampaikan oleh Presiden kita untuk mengantisipasi bahwa tahun resesi, semoga Kota Makassar tidak kena namanya resesi. Ya. Oke. Apa kemudian apakah Pak Haji Yunus optimis dengan angka 5,6 triliun ini Makassar akan kembali lebih baik? Ya, sebagaimana optimisnya pemerintah kota, adanya namanya tender lebih awal ini, saya kira tentu kami DPR ini tentu juga lebih optimis lagi. Karena tentu nanti ini pilihan-pilihan wali kota SKPD yang akan datang ini tentu namanya ada penyegaran. Itu sudah pasti. Karena sudah ada warning Pak Wali Kota bahwa tidak mencapai serapan sekian ini, ya bersiap-siaplah untuk diganti. Dan itu merupakan harapan kita sebenarnya.
supaya apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota, apa yang menjadi harapan Kota Makassar, warga Kota Makassar ini bisa terrealisasi dengan sebaik-baik mungkin. Oke, saya ke Pak Helmi. Pak Helmi, bagaimana dengan koordinasi lintas terkait Pak Helmi? Pastinya kita sudah melakukan upaya untuk melakukan koordinasi antara SKPD, dan memang kalau melihat kondisinya tadi sudah disampaikan oleh Haji Yunus ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu melakukan penyegaran. Ya, dalam artian ya kalau memang tidak bisa maksimal karena kita sudah memberikan waktu setahun kurang lebih, pelantikan terakhir untuk eselon 2 itu di bulan Desember tahun kemarin. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa maksimal lagi di tahun depan, di tahun 2023, ya saya rasa memang itu menjadi catatan untuk melakukan penyegaran nanti di tahun 2023. Dan ini sudah diingatkan juga berkali-kali, bukan cuma oleh Pak Wali, Pak Gubernur, bahkan Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk penyelamatan di tahun 2023, karena tahun depan ada merupakan tahun yang bisa dianggap tahun resesi, isunya sudah di mana-mana, resesi ini sudah berkali-kali disampaikan, bahkan di G20 kemarin isu resesi itu menjadi topik pembahasan. Makanya Pak Presiden mengingatkan bahwa untuk kunci penyelamatan kita di tahun depan adalah bagaimana seluruh pemerintah, khususnya kabupaten kota, provinsi, itu bisa melakukan percepatan dalam belanja, percepatan dalam melakukan realisasi terhadap belanja-belanja kita, dan ditekankan untuk TKDN itu tolong dipenuhi. Jadi ada namanya komponen dalam negeri, itu harus kita beli semua produk yang sifatnya dalam negeri. Jadi tidak ada lagi istilah untuk menggunakan produk-produk impor. Kalaupun juga kita menggunakan produk impor itu silahkan, tetapi ada batasannya. Tetapi Pak Presiden sudah meminta ini kita harus lakukan dengan segera, dengan masif, supaya Indonesia, khususnya mungkin Makassar, itu bisa terselamatkan dari resesi. Nah, perlu saya sampaikan juga, jadi tahun depan bahkan Pak Presiden sudah menyampaikan, jadi akan ada 5 fokus yang menjadi perhatian kita untuk di tahun 2023, khususnya APBN. Pertama, tentunya penguatan SDM unggul yang inovatif dan berdaya saing. Ini sudah disampaikan. Yang kedua, Pak Jokowi atau Bapak Presiden ingin membangun infrastruktur guna mendukung koneksivitas, utamanya mungkin tahun depan akan ada yang namanya IKN. IKN ini merupakan peluang kita, khususnya Makassar, karena kita sangat dekat yang namanya dengan IKN. Ini akan menjadi peluang ekonomi baru di Kota Makassar. Jadi kita mengharapkan akan ada domino efek, akan ada multiplier efek dari adanya pembangunan IKN di Kalimantan. Yang kemudian yang ketiga, tentunya Pak Presiden juga berharap birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Bagaimana regulasi yang ada di pemerintah kabupaten kota, khususnya di Makassar, itu dilakukan regulasi atau penyederhanaan terhadap peraturan yang ada, khususnya mungkin untuk Perda dan peraturan wali kota. Kemudian yang keempat, Bapak Presiden juga ingin adanya kemajuan industri dengan mendukung hilirisasi. Dan yang terakhir tentunya tahun depan, karena kita sudah rasakan sekarang yang namanya krisis energi, Bapak Presiden berharap akan adanya pengembangan energi hijau dan keberlanjutan. Ini menjadi harapan kita semua, dan mudah-mudahan dengan dukungan DPRD, kemudian dukungan dari seluruh masyarakat, tahun depan kita bisa melalui segala macam rintangan dan tantangan kita, dan insya Allah resesi sama-sama kita bisa lewati, seperti begitu. Amin, amin. Ya. Saya ke Pak Yunus, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak Yunus, silahkan harapan dan juga closing statement Anda. Ya, semoga apa yang menjadi APBD kita ini cukup signifikan, 5,6 triliun. Tentu harapan kami, harapan warga Kota Makassar bisa terrealisasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh manfaatnya, terutama kepada masyarakat Kota Makassar. Insya Allah, saya optimis bisa tercapai. Oke, silakan Pak Helmi, harapan dan juga closing statement Anda. Ya, terima kasih kepada para pemirsa yang hadir, yang menonton kita pada malam hari ini. Saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Yunus juga, yang anggota Dewan Terhormat, bahwa harapan kami dari pemerintah serta DPRD dalam hal ini pasti yang berharap bahwa apa yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap apa yang kita lakukan ini kita mendapatkan dukungan oleh masyarakat. Memang dengan angka 5,6 triliun tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan di Kota Makassar, tetapi kita berharap dengan angka yang kita sudah tuangkan di rancangan, di APBD kita di tahun 2023 ini bisa memberikan dampak terhadap ekonomi, bisa memberikan dampak terhadap produktivitas di Kota Makassar, dan tentunya dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan ekonomi kita di tahun 2023 bagi masyarakat Kota Makassar.
Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Yunus, terima kasih Pak Helmi sudah bergabung bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini, postur APBD 2023 Kota Makassar di 1 Desember 2022. Pemirsa, kita sama-sama berharap dengan angka 5,6 triliun rupiah di tahun 2023, semoga Makassar akan menjadi tambah lebih baik dan menuju kota dunia. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.